Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi ulumi bikum fid dharain amin. Sesuai dengan rencana minggu kemarin, hari ini kita baca Fathul Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini kalimat ada mubtada'nya gitu. Ini khobar nih, keterangan dari kata yang di awal kalimat. Apa yang mubtada'nya? Mubtada'nya ada dalam hati kita. Ibtida'u qiraati gitu misalnya. Ibtida'u akli, aku mulai permulaan makan aku, bismillahirrahmanirrahim. Permulaan bacaan aku, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca bismillah dalam hati itu ada tuh pendahuluannya. Aku makan bismillahirrahmanirrahim, aku minum bismillahirrahmanirrahim, aku buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Hati kita ngomong gitu. Jadi kalimatnya lengkap tuh. Jadi bismillah ini terpakai buat banyak hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin tibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar aw ajzam aw aqata." Sabda Rasul, kalau perkara penting kagak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu ajzam atau abtar, terputus dari apa? Terputus dari keberkahan. Kan kita mau makan, kita pengen kalau mau barik lana ya Allah berkahi kami gitu. Tiap kerjaan kita yang penting, apa yang penting? Semua yang baik-baik itu penting gitu. Kudu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim supaya limpahan keberkahan itu ada. Dalam hadis yang lain ada disebut la yubda fihi bilhamdillahi rabbil alamin, atau dimulai dengan alhamdulillah. Itu ada riwayat yang lain mengatakan dengan alhamdulillah. Maka lebih lengkap baca bismillah dan alhamdulillah. Maka banyak kitab itu diawali dengan bismillah, alhamdulillah. Atau kita baca doa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Dua-duanya kepake itu. Jadi dua riwayat hadis kepake. Memulai dengan bismillah dan kemudian memulai dengan hamdalah. Sama. Tosan ala kulli amrin tibalin ay halin bi'atsu yatamu bihi syar'an. Disunahkan setiap perkara yang penting diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa turamu ala kulli muharram. Haram baca bismillah kalau buat ngerjain yang haram. Mau nenggak gitu. Nah, haram baca bismillah. Haram. Jadi double ntar dosanya. Wa tukrahal makruh. Makruh baca bismillah untuk sesuatu yang makruh lidzatihi. Tadi haram juga haram pada zatnya. Dan nanti ada yang haram makruh tidak pada zatnya. Seperti apa makruh pada zatnya? Ngelihat kemaluan istri itu makruh. Jangan baca bismillah. Bismillah. Jangan. Makruh. Karena ngelihat itu makruh. Jangan dilihat, udah apalah jalannya udah tahu. Beda bikhilafil muharram li arid. Ada yang haramnya bukan zatnya tapi haram karena sesuatu yang datang baru. Contohnya apa? Kalau wudu bima'in makhsuf. Wudu dengan air rampasan. Air boleh nyolong. Haram nggak baca bismillah? Kagak. Wudunya haram. Sah nggak wudunya? Sah. Tapi dosa karena air boleh nyolong. Air boleh nyolong kan bisa aja orang boleh nadain air gitu. Bisa ngompak, kalau zaman dulu ngompak ya. Orang boleh capek-capek ngompak, kita main ambil aja kita pakai wudu. Ngomong kagak. Habis lagi tuh air. Gitu. Kita punya air habis ngompak dibalik air gue, siapa yang ngambil ini? Itu nggak boleh tuh, maksud haram. Tapi wudunya sah. Baca bismillah sunnah tetap karena dia haram bukan pada zatnya. Karena keharaman itu datang sifatnya. Wa makruh li arid ka aklil basal. Makruh bukan pada zatnya tapi datang. Makan jengkol, makan bawang mentah. Nah, itu makruh kan. Kalau mau Jumatan Nabi larang tuh. Jangan yang bau-bauan. Yang baunya enak.
Makan bawang mentah, jengkol, pete, mau Jumatan makruh. Karena ntar mengganggu orang. Tapi itu makruhnya bukan makruh secara zat, makruh sifatnya datang arid. Maka tetap sunnah baca bismillah. Supaya hilang bau jengkol kan makan pete. Wa tajibu fi shalah, dalam sholat wajib baca bismillah. Kenapa? Li'annahu ayatun minal Fatihah. Karena kan dia bagian dari surah Fatihah. Indana pada paham kita. Karena ada yang punya pendapat bismillah tidak termasuk Fatihah, tapi mereka sunnah baca Fatihah. Kalau kita sunnah baca a'udzu, kalau mereka sunnah baca Fatihah. Dan mubah, fil mubahat, pada hal-hal yang dibolehkan saja. Allati la syarafun fiha, enggak ada kemuliaan padanya. Seperti apa? Karena klimatain min makanin ila akhir. Kayak apa? Kayak mau mindahin ranjang. Ini ranjang yang ngadepnya belilir mulu, kita bosan ngadep ngetan nih. Kali-kali kita pindahin ranjang kita ngadep ngetan, misalnya kita pakatan pindahin. Mubah aja baca bismillah. Karena mindahin ranjang, mindahin sofa itu mubah aja, nggak disyariatkan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Syekh Al-Imam. Syekh apa itu Syekh? Secara bahasa Syekh bermakna orang yang umurnya udah lewat dari 40 tahun itu Syekh. Ada yang belum 40. Tatapan belum ya? Belum banyak. Belum bisa dipanggil Syekh. Secara umur ya, secara umur yang udah lewat 40 tahun itu udah Syekh. Kalau umur udah 40 tahun udah sunnah pakai tongkat sebenarnya. Sunnah pakai tongkat. Kagak pincang, nggak mesti ada masalah, tetap sunnah pakai tongkat. Kalau mau jalan sunnahnya boleh. Tatapan jangan dibelum. Gitu ya. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa orang yang lebih dari 40 tahun dipanggil Syekh. Kalau orang yang masih dalam perut ibunya dipanggil janin. Janin bahasa Arab. Gitu. Janin, dijitinani, wastinari, karena dia tersembunyi. Kemudian setelah lahir, istilahnya dalam bahasa Arab namanya tiflun, dzurriyyatun, sobiyun, kalau udah lahir. Terus tuh sampai dia mau tamyiz, mumayyiz, sampai mau balik. Kalau udah balik istilahnya lain lagi. Musyab, fatah, dan anak muda, remaja. Setelah umur 30 tahun, kalau balik kan sekitar umur 15 tahun kemudian dia masuk umur 30 tahun, julukannya nama kahal, di atas 30 tahun. Nah kalau udah 40 tahun disebut Syekh. Syekh itu buat laki, kalau buat perempuan Syekhah. Secara istilah, Syekh itu man balagha rutbatan ahlul fadli, orang yang udah mencapai tingkatan ahli fadl, punya ilmu yang pantas dihormatin, ilmunya lebih, punya keutamaan. Walau sobian, meskipun dia masih bocah, kalau emang dia punya ilmu melebihi dari orang-orang di situ dan ilmunya bermanfaat, dia boleh dipanggil Syekh. Imam Syafi'i umur 16 tahun udah jadi mufti, udah bisa ngeluarin fatwa. Maka Imam Syafi'i umur 16 tahun udah dipanggil Syekh, nggak salah. Gitu. Jadi Syekh itu nggak mesti orang yang udah tua, asal dia punya ilmu yang bermanfaat, punya kelebihan keutamaan, maka dia udah berhak dipanggil Syekh. Maka kita nggak biasa. Syekh itu bentuk mufrad, kata tunggal. Kalau jamaknya macam-macam. Di sini disebut jamaknya Syekh itu ada 11. Kita sering dengar orang nyebutnya suyuh, pakai kha ya, suyuh. Shinnya sin gede, suyuh. Atau masyayikh. Nah, ini sering nih kita masyayikh. Protokol tuh sering tuh, masyayikh. Nah, itu bentuk jamak dari syekh. Atau asyakh, syekhon juga jamak dari syekh. Syayakh bisa juga. Misyakhoh, ini jarang kita dengar. Yang sering kita dengar suyuh, masyayikh
atau masyayikh, sama itu bentuk jamaknya dari syekh. Pengarang kitab ini namanya Syekh Al-Imam Al-Alim. Al-Imam apa ya? Al-Imam Al-Muttaba, yang diikuti. Imam sholat yang kita ikutin. Dia sujud sawi, kita ikut sujud sawi. Secara istilah Al-Imam mayyasihul iqtida'u bih, orang yang sah kita ikutin, maka itu imam. Kalau imam sholat dia batal, dia bukan imam lagi, karena udah nggak sah kita ikutin imam sholat yang udah batal. Dalam ilmu agama kita banyak kenal namanya Imam Syafi'i, itu orang yang sah untuk kita ikuti pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Di bawah Imam Syafi'i ada kita kenal Imam Ghazali, Imam Nawawi, gitu ya. Kalau Syekh Nawawi Banten nggak disebut imam, Syekh Nawawi cukup orang yang sangat berilmu. Kemudian gelarnya lagi Al-Alim, ini pengarang kitab Fathul Qorib ini. Syekh Al-Imam Al-Alim berarti beliau memang punya banyak kelebihan dalam ilmu. Beliau adalah orang yang pantas diikuti pendapat-pendapatnya karena beliau juga orang Al-Alim. Al-Alim orang yang punya ilmu. Al-Allamah sifat mubalaghah ini Al-Allamah. Bermana alimnya benar-benar alim. Alim, Allamah. Kalau alim doang tingkatannya sebutlah biasa, tapi Allamah alim banget. Alimnya alim banget Allamah. Syamsuddin. Ini belum namanya nih. Baru gelar-gelarnya nih. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin. Syamsuddin bukan nama, masih gelar. Karena dalam tradisi Arab, nah yang kayak gini gelar. Kawan saya pernah cerita, dia kerja di Arab waktu itu. Namanya Syaifur Razak. Orang Arab nanya, Mas Mukarib, Syaifur Razak. Mas Mukarib, siapa nama inti? Syaifur Razak. Buat orang Arab, Syaifur Razak bukan nama, gelar. Syaifur Razak, Samsuddin, Zainuddin, kayak gitu-gitu tuh gelar itu. Kalau buat tradisi Arab bukan nama. Nama tuh Ahmad, Saman, Affan, Suyatmo. Nah itu nama tuh. Suyatmo. Su itu dari Zu kalau nggak salah ya. Zu yang miliki. Soeharto yang punya harta. Soekarno yang punya ketenaran, nah gitu ya. Kalau nggak salah Su itu dari Du itu bahasa Arab. Dumalin gitu, yang punya harta Dumalin. Gitu. Jadi Syamsuddin ini masih gelar. Kenapa beliau digelari Syamsuddin? Min haitsu idafuhu lil ahkami bi ta'lifihi wa taqririhi. Beliau dikasih gelar Syamsuddin, matahari agama, sumber cahaya agama, karena beliau pintar menjelaskan masalah-masalah agama lewat tulisan-tulisannya, omongannya. Maka beliau bernama Syamsuddin. Gelar-gelar gini nggak sembarangan gitu. Tapi buat kita kan kita doain anak kita Syamsuddin, anak kita Zainuddin, perhiasan agama. Abdul Rahim, biar dia punya sifat penyayang. Abu Abdillah, nah Al-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Ini belum nama nih, kunyah namanya dalam bahasa Arab, kunyah. Seperti kita sering dengar nama Abu Bakar As-Siddiq, bukan nama beliau. Abu Bakar As-Siddiq itu kunyah Abu Bakar. Nama beliau Abdullah bin Abi Quhaifah. Jarang orang tahu kan. Sahabat Nabi, khalifah pertama Abu Bakar, kita tahunya Abu Bakar itu bukan namanya, itu kunyah. Nama beliau Abdullah. Syamsuddin Abu Abdillah, kunyahnya. Jadi ada lakop, ada kunyah. Tadi semua itu lakop, gelar. Kalau bahasa kita mungkin poyokan. Abu Abdillah kunyah. Nah, poyokan kayak di sini nih, Abu Abdillah nih, poyokan buat kita. Bapaknya Abdullah. Jadi beliau ini punya anak namanya Abdullah. Nah, nama beliau siapa? Muhammad. Nah, Muhammad tuh namanya. Baru tuh namanya tuh
Muhammad. Lakopnya banyak, kan orang alim. Bin Qasim, jadi beliau putra dari Qasim, bapaknya Qasim. Asy-Syafi'i, nisbat ini, nisbat penyandaran. Nisbat itu bisa, kalau yang beliau ini nisbat ke mazhab yang diikuti, Syafi'i. Ada yang nisbat ke tempat kelahiran misalnya, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Al-Bantani itu nisbat, beliau orang Banten. Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin orang alim, nanti Syekh kan Yasin orang Padang. Nah gitu nisbatnya. Kalau orang sini mau pakai nisbat juga boleh. Pak Haji Saman Asrengsengi, orang Serengseng. Okay. Al-Batawi lah, Al-Batawi. Biasa orang pakai Al-Batawi. Al-Jawi, Pak Suyatno Al-Jawi. Nah, orang Jawa. Nisbat ke tempat, ada nisbat ke tempat, ada nisbat ke mazhab, ada nisbat ke keahliannya misalnya. Jadi nama pengarang kitab Fathul Qarib adalah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Ada juga kunyahnya sering orang sebut Abu Suja, itu kunyah juga itu. Ibn Qasim Abu Suja. Ya, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.